kemudian saya orangnya tidak mau diduakan di sini. Artinya apa? Nanti untuk intensitas ningali HP-nya bisa dikurangi. Atau kalau memang untuk nanti monggo. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk HP-nya apalagi kalau misalkan jenengan ngajar di kelas, anak-anak boleh nggak bawa HP? Kalau boleh, kalau misalkan ada yang melihat HP kan seperti itu, bagaimana perasaan dari Bapak Ibu? Nah, patah hati. Saya juga bisa dari demikian Bapak Ibu, dari patah hati. Makanya saya ini jangan sampai saya di depan ini patah hati ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, menjaga agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermanfaat. Karena memang salah satu dari kalau kita melakukan pembelajaran, harapannya memang benar meaningful learning. Jadi pembelajarannya benar-benar bermakna. Yang kelima, konsisten dan waktu dalam mempresentasikan. Jadi di sini karena ada dua pemateri, saya bayangkan 1 jam, kemudian rekan saya Pak Tasbirul Nasar juga 1 jam seperti itu. Oke. Saya ada sedikit bikin Bapak Ibu. Bapak Ibu ada kertas di bawah kertas sama pensil. Oh enggak? Bawa. Oke, kalau bawa silakan. Kalau temannya nggak bawa dikasih. Nah, cari berbagi kertasnya Bapak Ibu. Iya. Dikasih kertas, diberikan kertas sama temannya. Dikeluarkan kertas sama pensil. Di sini kita maksud di sini meskipun saya itu geometrik guys, meskipun seperti ala-ala matematika, nggak ada hitungannya Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu saya minta untuk menggambar. Senang kok diminta gambar. Senang ya Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak sedih. Oke. Mari kita di sini saya ingin meramal dari kepribadian dari Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ya, mendukung Bapak Ibu. Karena salah satu ada mata kuliah kalau di luar negeri itu memang ada untuk perhubungan. Oke, ini adalah psychogeometric test. Silakan pilih bangun digambarkan di kertas yang sudah Bapak Ibu ambil. Boleh 1, boleh 2, terserah Bapak Ibu. Pilihlah bangun sesuai dengan yang disukai, yang diinginkan. Yang mana? Monggo. Saya berikan waktu 1 menit saja. Hanya gambar, boleh 1 bangun, boleh 2 bangun, terserah. Monggo silakan. Digambar. Terus saya kasih tahu temannya, nanti dicoret sama temannya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Nah. Ada yang gambar lingkaran, angkat tangan. Oh, banyak yang lingkaran ya. Ada 10 juta guru di sini ya. Ada yang persegi nomor 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5 juta guru ya. Ada yang segitiga. Segitiga ya. Oh iya ya. Yang persegi panjang nomor 4. 4, 5, 6. Ini yang lucu ini ya. Nomor 5 ini. Ada yang nomor 5? Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Bapak guru nomor ini? Yang belakang? Yang nomor 5. Bahasa. Yang tadi guru apa? Iya. PKN. PKN ya. Coba. Kenapa? Oh ada iya. Bapak Ibu di sini ada artinya. Apa itu lingkaran? Apa itu persegi? Ingin tahu? Ingin tahu apa banget? Yang lingkaran Bapak Ibu, orangnya perhatian dengan lingkungan. Kita berani, ramah, santai dan senyum. Benar.
Yang persegi dari yang ini persegi cuma berapa orang tadi? Cuma 4 atau 5 orang. Iya. Pribadinya terorganisir beliaunya. Sangat teratur. Suka pada rutinitas dan biasanya detail. Benar ya Bapak Ibu? Benar. Cocok ya? Cocok. Yang ketiga, orang yang sangat kompetitif, orang yang baik. Dan ini tipikal seorang pemimpin. Barangkali tantangan kepala sekolah, tantangan kepala dinas atau pejabat ini. Kepala keluarga pasti. Ya, yang persegi panjang ini tadi cuma sedikit. Berani, menarik, ingin tahunya besar, kepo ya. Dan suka bereksperimen. Gimana Bapak Ibu? Oh benar ya? Oh betul. Ini yang terakhir, yang paling unik tadi Bapak berempat tadi. Ya. Orangnya kreatif, memiliki pola pikir yang berbeda dengan temannya, dan suka drama. Jadikan contoh biasanya pekerja seni, kok bukan guru seni, tapi guru PPKN. Guru bahasa. Suka dramanya. Suka drama kan ya? Oke. Kalau bahasa ada dramanya kan? Drama. Ya Bapak Ibu. Itu kita ambil Bapak Ibu dari buku aslinya ini. Buku aslinya adalah diadaptasi dari bukunya Susan Hinder dari Psychogeometry. Kita validasi bahasa hasilnya seperti ini. Itu sedikit untuk SPG-nya Bapak Ibu. Minta tolong disiapkan untuk HP-nya. Sekarang monggo bisa dibuka HP-nya. Web browser ada dari internet kan Bapak Ibu, ada kuota kan Bapak Ibu? Bisa dibuka web browsernya di menti.com. Menti.com. Yang atas sendiri Bapak Ibu, menti.com. Kalau spellingnya menti.com. Untuk kodenya 7987 0902. Gini. 79870902. Bapak Ibu, di situ apa yang Bapak Ibu ketahui terkait tentang mindset? Ya, monggo silakan diisi. Ya, oke. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang mindset? Ini ada Bapak Ibu, ada dua yang sudah bergabung. Pola pikir seseorang, cara berpikir. Yang lain, mindset mengacu pada pola pikir atau cara seseorang memandang dunia, tantangan dan dirinya sendiri. Pola pikir. Mindset adalah pola pikir.
sebuah ide. Banyak yang menyampaikan bahwasanya mindset itu pola pikir. Pola pikir seseorang atau gagasan cara pikir yang membentukkan dengan 21 respon, 22 pola pikir, cara berpikir. Oke, siap. Ya Bapak Ibu, sudah nih, ada 25 respon, tidak apa-apa, cukup saja. Jadi dari ini bisa saya simpulkan bahwasanya Bapak Ibu yang anggapan awal terkait tentang mindset adalah pola pikir, cara berpikir gitu. Yang ini memang saya tekankan, kenapa Bapak Ibu? Mindset memang adalah pola pikir atau cara berpikir seseorang. Ini saya tekankan Bapak Ibu, karena apa? Meskipun Bapak Ibu ini akan mengikuti workshop ini sudah berapa kali? Workshop seperti ini. Sering kan Bapak Ibu? Bukan pertama kali kan? Iya. Tapi ketika sudah mendapatkan materi ketika di workshop, bagaimana? Sudah sampai mana implementasinya, penerapannya? Sudah diterapkan? Ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Karena apa? Tidak seluruh peserta yang nantinya mungkin untuk menerapkan. Makanya di sini saya mencoba dulu, mindsetnya harus diubah dulu. Harapannya mindset itu kalau nanti ada mindset itu ada dua macam. Nanti kita tekankan, Bapak Ibu termasuk mindset yang mana? Apakah pola pikirnya berkembang ataukah pola pikirnya tetap? Harapannya masuk pada pola pikir yang berkembang. Kenapa? Meskipun kalau pola pikirnya tetap, kalau Bapak Ibu guru itu banyak pola pikirnya tetap, meskipun dikasih workshop beribu-ribu kali, beratus-ratus kali, saya yakin betul, tidak ada penerapannya, tidak ada outputnya, tidak ada apa yang praktik baik yang bisa dibagi kepada sesama. Seperti itu. Mindset ini yang perlu saya tekankan dari awal. Gitu Bapak Ibu. Next. Berikan satu kata masih di itu tadi Bapak Ibu, masih. Berikan satu kata yang mewakili tentang inovasi. Satu kata saja. Monggo, silakan disampaikan. Perubahan, ide, pembaruan, kreativitas, baru, berubah, ide, inovasi, inovasi. Mungkin karena terlalu kreatif Bapak Ibu. Tidak apa, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu. Kan tidak ada kata menyalahkan dari saya. Iya, terlalu kreatif Bapak Ibu. Makanya, ya betul. Proses keren, oke siap. Jadi di sini ternyata ada yang di tengah. Yang tengah tulisannya gede itu adalah berarti banyak Bapak Ibu guru yang menjawab perubahan. Artinya apa? Karena gini Bapak Ibu, dengan ketika bertanya kepada anak-anak setelah membelajarkan suatu materi, anak-anak ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini, jawabannya apa anak-anak? Tidak ada. Padahal ketika keluar, jadi kan kasih evaluasi, hasilnya bagaimana? Itu zaman sekarang memang seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah Mentimeter, ada lagi satunya lagi Jamboard ya, Jamboard satunya ini adalah Mentimeter. Salah satu IT, salah satu platform atau aplikasi IT yang bisa digunakan di zaman sekarang ini, yang mana anak-anak sekarang itu kalau ngomong itu mungkin malu menyampaikan. Dan ini salah satunya, tinggal ketik enter, menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Itu zaman sekarang. Paham Bapak Ibu? Ini bisa digunakan. Karena kenapa sering? Nggak, apalagi kalau saya ngajar matematika, ada yang menanyakan, nggak ada. Kalau ditanyai satu persatu, tidak sesuai dengan capaian yang seharusnya. Kalau di kurikulum merdeka tujuan pembelajarannya seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya jadi di sini adalah untuk inovasinya perubahan. Oke, apakah memang perubahan? Harapannya telah mengikuti
kegiatan bungsu ini berarti harus ada. Nah, itu ada perubahannya seperti apa? Nanti harapan kami adalah ketika keluar dari sini, Bapak Ibu kan sudah punya modul ajar. Modul ajar di sana terkait tentang inovasi pembelajaran entah di IT atau seperti apa bisa diterapkan. Nanti di sini saya akan sampaikan beberapa contoh untuk penerapan IT-nya seperti apa. Karena buahnya Bapak Ibu, makanya dari itu kalau kemarin saya terakhir ngisi di SMA Negeri 1 Puri itu jam 8 sampai jam 2. Itu pun kegiatan masih ada kegiatan on-nya. On-nya itu Bapak Ibu guru itu mengirimkan modul ajar yang sudah diterapkan IT-nya, inovasinya. Kemudian kita memberikan semacam advice atau saran, ya saran dan lain sebagainya, sehingga bisa dilakukan perbaikan seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu terkait tentang ini. Lanjut. Tadi Bapak Ibu mindset. Jadi memang yang pertama saya tekankan di sini adalah mindsetnya, pola pikirnya. Harapannya, oke, kita masuknya di sini. Ada dua macam Bapak Ibu pola pikir. Sebenarnya ada tesnya Bapak Ibu. Tapi karena memang waktu ini tadi kan saya kira saat waktu 1 jam tidak cukup ini. Kalau misalkan saya harus menyiapkan, ada tesnya Bapak Ibu. Tesnya itu lalu saya ambil dari buku yang berbahasa Inggris dari sumber aslinya. Kemudian saya validasi bahasa. Kemudian sudah saya uji coba kepada beberapa provinsi kemarin, di Jogja, di Lampung, di Pontianak, ada di beberapa. Itu alhamdulillah sudah banyak. Kemudian ada dua macam di pola pikir Bapak Ibu. Yang pertama adalah pola pikir berkembang growing mindset, sama pola pikir tetap. Kira-kira Bapak Ibu ini masuk pola pikir yang mana ya? Waduh, nggak ngalah itu kan. Jadi Bapak Ibu harapannya adalah sama, yaitu di pola pikir perkembangan sehingga nanti keluar dari sini. Jadi ketika di sini sudah ada, ya sudah ketika diberikan ada teman yang saling berbagi baik, praktik baik, ini biar masuk. Kalau orang pola pikirnya tetap ya kayak gini pola pikirnya seringkali. Dari bapak punya guru pemberantos gitu, itu pola pikirnya tetap. Gak ada kewajiban, gak ada ini, seperti itu. Itu. Jadi tidak ada untuk berkembang ke depannya seperti apa. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya ada, makanya sebenarnya sudah saya siapkan, tapi karena memang waktu tidak cukup Bapak Ibu. Ada kuisnya. Langsung saja Bapak Ibu. Kalau di dalam inovasi pembelajaran, terutama inovasi itu banyak macamnya. Ada inovasinya adalah yang pertama media sama modul, media sama model. Oke, yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran sekarang adalah kita coba media pembelajaran yang sederhana dulu. Media atau inovasi yang sederhana dulu. Karena kenapa? Terus terang, ketika kita coba ke IT langsung, pasti banyak yang mengeluh. Saya tahun depan sudah pensiun. Saya untuk IT-nya saya nggak seberapa bisa. Itu banyak yang seperti itu. Ada yang malas, ada yang apa, tapi juga banyak yang masih semangat. Dan apalagi kalau di SMP 1 gede, Ronas lagi, SMP Karya gede, Muhammadiyah gede, Swasta gede, SMP 2 gede. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini sudah luar biasa. Sehingga di sini bisa nanti capaian dari guru untuk bosan ini bisa tercapai. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Kita coba inovasi yang secara sederhana ya Bapak Ibu. Saya izin ke depan. Ini saya tim 1, tim 2, jadi bergabung tim 1, tim 2, tim berapa ini ya? Ini tim 1, tim 2, tim 3. Saya undi untuk yang presentasi. 1 kelompok saja yang presentasi. Jadi 10 menit saya hitung dari sekarang. Tadi katanya ada kertas warna-warni.
tas. Boleh kita beri nama apapun, apa dikasih motif apapun dengan beri nama. Monggo. Iya, monggo. Bisa digambar atau diangkat model apa saling berkolaborasi dengan temannya, dibantu temannya, bisa diberi nama, dikasih nama brand atau apa silakan. Bantu, ada yang bantu gambar atau menghias silakan, monggo biar cepat. Bantu menghias atau apa, dibantu saling kolaborasi bersama. Oh iya. Duduk dari tas.
kurang 5 menit Bapak Ibu. Oleh saling berkolaborasi dibagi, ada yang menghias, ada yang apa? Mungkin dikasih rumbai atau apa, silakan menjadi ciri khas mungkin. Dikasih nama brand boleh, LV atau apa? Dua orang yang terakhir Bapak Ibu, foto ini silakan. Oke, boleh Bapak Ibu ya? 1 menit kalau dulu. 1 menit monggo. Buat ya.
Bapak Ibu dulu. Oke. Kelompok 1 bisa ditunjukkan kepada teman-temannya hasilnya. Kelompok 1 bisa ditunjukkan dulu. Nah ini Elvis Kaisi sama Mary Kiki dulu ya. Channel TV tidak tahu gimana. Oke, kelompok 2 bisa ditunjukkan. Apa itu biru? Apa itu? Kunci. Kalau yang ini apa? Elvis. Oke, kelompok 3 bisa ditunjukkan. Hasilnya mana? Dua. Apa itu? Romat. Elizabeth N itu apa, Bu? Gambar sendiri. Oke, saya supaya untuk mengapresiasi dari silakan dipilih satu Pak yang presentasi. Satu saja yang presentasi. Oh, 1, 2, 3, 4 ya presentasinya siapa? Mana? Bisa dibuka kelompok berapa? Kelompok 4 yang presentasi dulu. Ayo, supaya ada yang mau mewakili atau mau semuanya? Ada yang mewakili silakan. Pokoknya silakan. Dibantu ibunya, masa sendiri nanti. Mohon dibantu. Berempat atau bertiga atau berlima monggo atau semuanya. Ini yang ketika saya lihat hasil karya Bapak Ibu, perubahan kreatifnya itu luar biasa Bapak Ibu. Keren, saya akui Bapak. Kalau saya bikin semuanya banyak monggo. Itu lagi idenya bagus Bapak Ibu. Maka dari itu perubahan ide kreativitasnya bisa semua digerakkan di dalam. Oke, silakan. Bertiga, ini adalah perwakilan dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok 4. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini kami, saya dan teman-teman saya mewakili dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Oke, di sini kami membawa 3 dompet. Yang pertama ya. Akan mendompetnya. Ini dompet kartu kreasi dari kelompok 4. Dompet ini walaupun kecil dalamnya sangat bersekat-sekat. Ya. Prosesnya sangat lumayan lama ya Pak ya. Testimoni dari kelompok kami katanya sampai kaku untuk membuat dompet ini. Jadi membutuhkan proses yang lama, membutuhkan proses yang butuh hardworking. Hardworking dan disemakin. Selanjutnya akan dijelaskan Pak. Baik Ibu Bapak, selanjutnya ini adalah kreasi kedua dari kelompok 4. Dompet kami diberi nama Elizabeth. Ini kolaborasi antara Balenciaga dan Elizabeth. Dompetnya kecil tapi multifungsi, ada pegangan tali biar bisa ditenteng ketika kehilangan.
pamerkan. Yang penting usahanya Bu. Seperti itu. Di dalam dompet ini ada 2 sekat. Yang pertama nanti bisa dipakai untuk uang kertas. Nah, kemudian di sekat yang kedua bisa dipakai untuk menyimpan kartu-kartu. Ojo ngomong ATM tak Tunggu, boleh. kalau sekat yang 1, 2. Kan KTP KTP dan SIM. Salah, ada apa kecilian? Melasir. Gak apa-apa, masyarakat boleh berkomentar, tapi ini produk kami. Nah, ini memang dikhususkan untuk dompet uang lembaran dan kartu-kartu saja, jadi tidak sesuai Bapak Ibu guru yang menyimpan uang receh. Ini levelnya bukan untuk uang receh. Dompetnya orang kaya, itu ngono sih yang gede. Ini yang presentasi. Produk dompet ketiga dari kelompok 4 ini dompet khusus undangan dari rumah model Lulu Emi. Karena rumah modelnya masih baru, logo di depan masih malu-malu di belakang. Ini warnanya dari yang hijau, hijau pupus, hijau daun dan warna pink. Nah, karena perpaduannya bagus menurut Bu Nono. Tak boleh enak murine. Karena yang 2 tadi kan sudah putih. Jadi produk kita kami buat gebrakan baru, inovasi yang tadi Bu. Nah, ini simpan uangnya Bu, kan buat undangan. Ditunggu ya undangannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin dompet seperti ini, monggo mengunjungi rumah model pembelian dompet berharga uang saku. Kemudian registrasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Kalau kayak di apa namanya di SMP 1 gede, 2 gede, swasta gede, Muhammadiyah gede, kayak gede dan Muhammadiyah sama lagi. Oke, siap. Itu terbukti bahwasanya memang benar-benar kreatif, benar-benar ada inovasinya Bapak Ibu. Itu semua itu bisa digerakkan ya Bapak Ibu, digerakkan di dalam pembelajaran. Untuk inovasi tadi Terima kasih. Baru menunjukkan beberapa mic saya. Maaf Bapak, dari saya mungkin ada satu permasalahan. Ketika di kelas, biasa diam-diam sisa anak serius ada yang mengadu. Itu yang sering terjadi. Bu, ini loh, manggil nama orang tua aku. Bu, ini loh, manggil nama ibu. Itu yang sering terjadi. Terima kasih. Permasalahan itu semua terjadi kenapa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti yakin, pasti tahu bahwasanya apa yang terjadi dari situ, ataukah mungkin bisa jadi kesepakatan di dalam kelas itu atau kontrak pembelajaran tidak jalan, atau bisa jadi kalau ngantuk itu pembelajarannya kurang menarik diapanya, medianya kah, modelnya kah, ataukah strateginya seperti apa, itu bisa diubah, bisa diinovasi ya Bapak Ibu.
Inovasi untuk model itu seperti apa? Nanti saya tampilkan. Inovasi untuk media seperti apa? Nanti saya tampilkan. Dan juga nanti saya tampilkan ada karya dari mahasiswa kami dan karya dari hasil dari penelitian kami. Saya, Pak Afkar, bersama kemarin melakukan 2 penelitian yang didanai oleh Kemendikbud langsung. Yang pertama yaitu penelitian pengembangan media bahan ajar bilingual berbasis gamification. Jadi bilingual bahasa Inggris bahasa Indonesia. Kemudian gamification berbasis game. Kearifan lokal Majapahit, ada Majapahitnya, kearifan lokalnya kita masukkan di sana. Kemudian yang dilihat adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi. Kenapa kita ambil literasi numerasi? Karena memang sekarang itu sedang fokus untuk di literasi numerasi di Bapak Ibu, terutama di AMDK, bukan di AMDK saja. Kalau di SMP literasi numerasinya sudah bagus, di SMA nanti itu sekarang di UTBK, SNBP sekarang bukan soal kimia, biologi, fisika, sosiologi, bukan nama itu, tapi soalnya penalaran literasi numerasi itu. Jadi itu, dan alhamdulillah luar biasa hasilnya. Dan penelitian yang kedua yaitu penggunaan project-based learning digital storytelling, kaitannya dengan communication, collaboration, critical thinking, and creativity, 4K. Dan nanti hasil dari penggunaan digital storytelling-nya kita menggunakan IT Canva. Bapak Ibu kan punya akun Canva Premium ya? Ya, karena di akun belajar sudah digunakan sampai mana? Itu kan premium. Semua fiturnya tidak ada batasan Bapak Ibu. Saya saja sekarang masih menggunakan akun yang gratis. Ada akun premium dari Kemendikbud, ada. Tapi sekarang yang gratis saja bisa digunakan banyak, apalagi yang premium. Itu masih Canva Bapak Ibu. Bisa menggunakan untuk slide, untuk video, untuk apa banyak ya Bapak Ibu ya. Itu. Oke, lanjut. Jadi itu tadi permasalahannya itu timbul bisa jadi karena media pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya. Oke, saya tanya Bapak Ibu, langsung saja secara random. Namanya siapa? Bagaimana penggunaan media model pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas? Model seperti apa yang sudah digunakan, media seperti apa yang sudah digunakan, namanya siapa dulu? Bahasa Indonesia. Media pembelajaran apa saja yang sudah digunakan, nama modelnya apa saja? Iya. Iya, keren. Melanjutkan ada praktik baik dari guru, kemudian dilanjutkan seperti itu ya. Sebenarnya sudah Bapak Ibu guru sudah terlihat sudah menggunakan ideal model. Tapi itu tadi bisa jadi bisa kita mengevaluasi apa yang tidak jalan, apa yang berjalan baik, apa yang berjalan kurang baik, itu bisa dievaluasi.
Oke, lanjut itu seperti itu tadi. Jadi sebenarnya dari Bapak Ibu semuanya, tiap guru bahkan tiap kelas itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Saya pernah Bapak Ibu, ketika saya ngajar di SMA di Satu Muri, itu ada 4 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4. Semuanya saya perlakukan problem based learning. Problem based learning ternyata tidak jalan hanya di IPS 1. Kenapa? Itu tadi saya lupa. Dari awal ketika saya merancang pembelajaran harus diperhatikan, kita harus explore dulu dari siswanya. Di PDA kita kan ada explore, kita explore dari kelas tertinggi dari siswanya. Kalau karakter dari siswanya misalkan salah satunya adalah gaya belajar. Ada ya Bapak Ibu ya, pernah ngetes gaya belajar. Kalau misalkan gaya belajarnya adalah keseluruhan kinestetik, kalau kita ngambil problem base, ternyata nggak ada. Seperti itu. Makanya tiap kelas karakteristiknya pasti berbeda. Harapannya tiap kelas itu pasti perlakuannya juga berbeda. Kalau dengan modelnya pembelajarannya atau media dari beberapa kelas itu sama apa beda? Beda ya Bu ya? Alhamdulillah. Karena terkadang karena lama menyiapkan medianya begini, yang penting itu sudah jalan gitu aja. Gitu. Gak boleh itu. Karena saya sendiri sudah membuktikan hasilnya juga tipe pembelajarannya tidak berapa persen ya, lebih dari 50% tidak tercapai. Gitu. Oke, ya Bu. Iya, siap. Oke, siap. Itu banyak Bu, banyak aspeknya. Bisa jadi ketika merancang berarti kan jadinya sudah menyesuaikan dengan karakteristik dari siswa ya. Sudah, oke. Ketika merancang, apakah jenengan juga melihat kalau di penelitian itu ada lembaga observasi pembelajaran, apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan rancangan yang sudah jenengan buat? Baik mulai dari media, model pembelajaran, langkah-langkah sampai LKPB dan teman-temannya sudah. Kalau sudah bisa jadi di dalam pengelolaan pembelajaran. Kita lihat dulu, iya di dalam pengelolaan pembelajarannya. Tentunya Bapak Ibu, yang paling fatal adalah ketika di problem base. Di problem base otomatis kan pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalahnya harus memang benar-benar kontekstual. Dan masalahnya itu harus benar-benar kalau kategorinya di taksonomi belum harus masuk I4 minimal. Ya otomatis pembelajarannya itu harus berdasarkan kelompok. Kalau di dalam kelompok yang paling fatal adalah meskipun hasil pilih bagi kelompoknya mungkin ada yang silakan berhitung 1, 2, 3, 4. Yang satu dengan 1, 2, 4 kan seperti itu. Itu bisa jadi. Kenapa? Kalau di dalam kelompok seharusnya bersifat heterogen. Dan mungkin kita berdasarkan kemampuan bahasanya, kemampuan matematikanya. Yang matematika tinggi dengan sedang dengan rendah itu harus balance, harus seimbang. Nah itu di dalam pengelola pembelajarannya. Gak boleh kita 1, 2, 3, yang 1 dengan 1. Kalau misalkan yang kelompok 1 ternyata pintar-pintar bagaimana? Apa gak menyebabkan ketimbulan sosial temannya? Nah itu. Jadi itu yang paling kecil seperti itu yang sepele bisa jadi. Dan masih banyak lagi. Iya.
mengelola pembelajarannya. Jadi ketika misalkan ibu bapak ambil problem case, ingat di problem case itu anak-anak jangan dibiarkan ketika mengkaji suatu permasalahan di dalam kelompok, dengan harus benar-benar sebagai fasilitator yang mendampingi. Kalau misalkan ada yang dibutuhkan dan sebagainya, jangan ditinggalkan. Karena kenapa di dalam kelompok itu kan memang bisa jadi ada kesulitan di mana bahasanya atau apa yang digunakan seperti itu. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Kalau kita lihat RPP-nya dulu jalan atau mana yang tidak berjalan dengan baik, mana yang itu ada di pengalaman pembelajaran, dan masih banyak lagi. Ya, betul. Oke. Kalau yang pertama, kalau mengidentifikasi masalah pembelajaran, kita mengidentifikasi siswa dan gurunya, melokalisasi bentuk kesulitan dan masalah, menentukan faktor penyebabnya. Di sini kan kita tadi menentukan faktor penyebabnya. Kenapa? Kemudian nanti dari situ nanti harapannya kalau sudah mengetahui faktor penyebabnya, untuk mengetahui faktor penyebabnya bisa kolaborasi dengan temannya Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Bisa jadi misalkan ada satu kelas gurunya matematika, kalau di SMA kan ada matematika lanjut, matematika biasa. Kalau di SMA tidak ada gitu. Tidak ada. Matematika hanya satu gitu. Ya, tapi kan barangkali di dalam matematika ada IPA itu kan serumpun ya Bapak Ibu. Nah, itu ada satu kelas. Bisa jadi permasalahannya sama. Itu kan bisa saling berbagi solusi, alternatif solusi seperti itu. Kemudian membuat alternatif solusi, kemudian instrumen sama diagnostik dan sebagainya, baru setelah diuji coba ditindaklanjuti seperti itu. Oke, Bapak Ibu, memang mau saya adalah rencananya buat skenario, tapi kan jenengan sudah punya modul ajar gitu. Dari modul ajar itu kita bisa melakukan ATM 3 macam, yaitu 1 adopsi, 2 adaptasi, yang ketiga adalah membuat sendiri, create seperti itu. Oke, kalau adopsi maksudnya adalah bisa jadi kalau modul ajar yang digunakan sudah sesuai, TP-nya sudah berjalan, tidak apa-apa digunakan. Kemudian yang kedua adalah adaptasi, bisa digunakan dimodifikasi sesuai hasil hari ini. Hari ini inovasi pembelajarannya bisa ditambahkan di modul ajarnya. Inovasi pembelajarannya apa saja nanti habis ini muncul. Saya berikan. Inovasi pembelajarannya tadi yaitu berupa media. Hari ini sudah kita menggunakan beberapa media IT. Yang pertama adalah Mentimeter. Yang kedua apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Apa? Nah, jadi kan kalau buat PPT lebih menarik mana tanpa dengan PPT? Nah, itu bisa digunakan karena kalau PPT itu template-nya kan hanya itu aja. Kalau tanpa kita bisa ngambil dari berbagai template yang ada di sisi ini, yang gratisnya banyak, apalagi yang premium akunnya Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu, ada lagi penggunaan IT yang lain selain di sini? Gak ada ya? Ya nanti gitu. Lanjut karena memang waktunya berbagi sama maafkan. Untuk inovasi model pembelajarannya Bapak Ibu, ya, yang mana model pembelajaran itu harus kita sesuaikan. Yang pertama tujuan pembelajarannya apa yang akan dicapai. Kemudian karakteristik dari kondisi siswanya. Kemudian kedalaman materi. Kemudian ketersediaan kualitas dan media. Ini penting. Hal-hal ini nanti yang menentukan kita nanti menggunakan model pembelajaran apa. Model pembelajaran jenisnya yang bisa digunakan yang sesuai dengan kecakapan di abad 21. Yang pertama, problem based learning, pembelajaran berbasis naskah. Sudah pernah menggunakan di Bapak Ibu? Sudah? Bisa kita ajukan sebagai hak intelektual atau haki. Bisa kita ambil kesempatan itu. Ya, ini diantara manfaat dari AR tersebut. Next. Nah, bagaimana integrasi AR dalam kurikulum Merdeka? Nah, integrasi yang paling penting adalah ada di kalimat yang paling akhir itu, Bu. Jadi, mempersiapkan siswa dalam menghadapi dunia yang semakin terhubung melalui teknologi terkini, Bu. Ya. Jadi kalau siswa itu hanya diajari materi saja tanpa kita
kita relate-kan ya, atau tanpa kita hubungkan dengan dunia kita atau dunia pekerjaan atau dunia industri, ya mereka nggak akan punya gambaran ke arah sana, Bu. Ya produknya nanti seperti saya ini, Bu. Saya dulu nggak pernah dikenalkan itu, Bu. Akhirnya sakit hati, Bu, dan akhirnya sekolah lagi. Itu, Bu, bukan kemana-mana, Bu. Patah hati. Ya, jadinya ini hal penting yang harus kita kenalkan pada siswa-siswi kita, Bu. Ya, jadi melalui ini media ini, siswa pun juga akan belajar untuk mendesain, ya, atau membuat virtual diri mereka pun juga bisa. Ya. Lantas apa itu assemble board? Apa hubungan AS sama assemble board? Nah, assemble board ini adalah salah satu saja ya aplikasi atau website yang mampu yang menyediakan istilahnya itu bagian-bagian yang bisa dihubungkan untuk menjadi sebuah augmented reality. Ya, yang tadi Bapak Ibu yang hanya mengenal Facebook, avatar Facebook, tapi di sini kita akan lebih mengenal bagaimana cara kita mendesain. Iya, membuatnya. Jadi istilahnya itu apakah ini programmer bisa seperti itu? Tapi ini programmer yang instan. Kita tidak pusing-pusing dengan coding. Iya, hampir sama seperti Canva. Hanya ngambil, besar kecilkan, tinggal pasang-pasang saja seperti itu. Ya, ini adalah assemble board-nya itu. Gimana? Website-nya ada, tapi ketika menjalankannya menggunakan aplikasi. Aplikasinya itu ada di Play Store, ada. Jadi di sini saya tidak berjualan produk ya, Bu ya. Saya mengenalkan ya, Bu. Ya. Iya, lanjut. Nah, kelebihan assemble board ini adalah dapat digunakan di mana saja, akses mudah dan untuk membuat animasi. Animasi apa aminasi? Animasi bukan tipu, Bu ya. Permasalahannya gini, Bu. Bakal juga aminatus saya. Saya ambilnya itu dari Bapak Sofian. Nanti kalau saya ganti animasi, nanti saya yang salah. Kenapa dia saya atau mengganti itu tadi? Soalnya penulis utamanya menyatakan gitu. Aminasi. Misalnya itu manfaat Mbak, kejar nih bacanya. Ya, selanjutnya menarik bagi peserta didik dan platform belajar gratis. Kalau gratis dong. Nah, ini cara penggunanya Bapak Ibu. Jadi kita bisa datang di website Assemble Board di laptop ya, Bu. Kemudian bisa juga di Assemble Studio di gawai atau HP. Ada di sana. Lanjut. Nah, ini kalau ingin berkaitan dengan, kalau ingin belajar berkaitan dengan Assemble Board, kita tinggal datang di itu ya, http-nya studio.assembleboard.com/explore. Ada di sana, Bu. Gratis ya? Gratis. Gratis, Bu, sukanya gratisan dulu. Ya, jadi setelah membuka itu bisa langsung login ya, Bu, atau register di sana.
Lanjut apa? Ya, ketika sudah register atau login, kita bisa memilih ya Bu untuk menu singkatnya atau mau masuk ke aplikasinya, bisa melalui email, ya, bisa melalui juga Google singkatnya, bisa di situ. Lanjut Pak. Nah kemudian kalau sudah login, biasanya tuh di pojok sana itu ada gambar smile gitu Bu. Smile. Ya jadi ada avatar smile di situ di pojokan yang sana itu. Iya, warna kuning. Bukan kuning, ada hijaunya loh Bu ya. Sebelahnya. Iya, bulat itu. Icon itu. Jika sudah masuk, bisa klik di Create AR Project. Hampir sama, tapi nanti hasilnya pasti berbeda. Ya, selanjutnya akan muncul Create New Project. Bisa pilih Create from Scratch, bisa juga pilih Browse from Template. Ya Bu, permasalahan di sini kalau Create from Scratch ini kita harus pendesain dari awal memang. Tapi kalau melalui template itu sudah disediakan. Beda Bu, beda. Ya, lanjut apa ini? Nah ini kalau kita pilih menu Create from Scratch, ya, jadi ada menu-menunya di samping itu. Lanjut apa ini? Nah bentuknya nanti seperti itu kalau kita membuat ya. Jadi semacam misal nanti hasilnya adalah barcode Bu. Dari barcode itu kita tempel di sini, bisa dimanapun, di meja bisa, di papan tulis bisa. Kemudian kita pakai handphone. Programnya